Dalamnya lautan akan kuarungi, gunung yang menjulang pastikan ku daki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Lahat akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Kucing dalam supervisi akademik. Terdiri dari observer atau pengamat, coach, dan kucing. Bersama saya Rohini dari SD Negeri 1 Bikin Tengah, dan Maya Aprilia dari TK Al-Mahabah, dan Bunga Hatining Haryono dari SD Negeri 1 Bikin Tengah. Selamat menyaksikan. Ibu-ibu. Waalaikumsalam. Ya, apa kabarnya hari ini, Bu Rohini, Bu Maya? Alhamdulillah baik. Ya. Baiklah, di sini Bu, pada siang ini sebelum kita memulai kegiatan kucing pada hari ini, saya ingin berbincang-bincang sedikit ya Bu ya. Ya. Di sini Ibu Rohini sebagai coach ya. Iya Bu. Baiklah, di sini saya sebagai pengamat atau observer. Di sini saya akan mencatat beberapa hal yang dilaksanakan Ibu Rohini dan Ibu Maya pada saat kegiatan kucing nanti ya. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta, apakah belum sesuai dengan alur tirta ya. Bagaimana tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawabnya. Dan juga apakah kompetensi kucing yang Ibu kembangkan apakah sudah terlaksana, apakah belum ya Bu ya. Baiklah, di sini sebelum memulai, kira-kira kompetensi kucing apa yang akan Ibu Rohini kembangkan? Iya, baiklah Bu Bunga. Jadi kompetensi dari 3 kompetensi tadi saya ingin mengembangkan kompetensi yang mengajukan pertanyaan berbobot Bu Bunga. Oh, jadi pertanyaan berbobot ya Bu ya. Jadi pertanyaan berbobot. Nah, dari pertanyaan berbobot tadi, indikator apa yang akan Ibu laksanakan? Indikator yang ingin saya capai adalah memunculkan gagasan-gagasan baru yang nantinya akan bisa ditindaklanjuti Bu. Oh, seperti itu ya Bu ya. Jadi indikator tadi memunculkan gagasan baru ya Bu ya. Ya. Jadi Ibu Maya di sini sebagai kuci ya Bu ya. Iya. Ya, Bu sudah siap Bu? Insya Allah. Sudah. Ya, saya ulangi sekali lagi Bu ya, bahwa saya di sini sebagai observer atau pengamat. Saya di sini bertugas untuk mencatat hal-hal yang dilakukan oleh Ibu Maya dan Ibu Rohini pada saat kegiatan kucing nanti ya. Jadi apakah sudah sesuai dengan alur tirta, apakah belum, kemudian apakah kompetensi yang sudah dikembangkan, yang ingin dikembangkan oleh Ibu Rohini tadi, apakah sudah tercapai atau belum ya. Baiklah, kalau seperti itu Ibu Rohini dan Ibu Maya apakah sudah siap? Assalamualaikum. Selamat siang Ibu Rohini. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Maya. Baiklah Ibu Rohini, apakah saya bisa meminta waktu Ibu Rohini siang ini? Boleh Bu, tapi sepertinya saya tidak terlalu banyak waktu ya Bu ya. Sepertinya ada sesuatu yang ingin Ibu bicarakan ya Bu. Iya Bu Rohini, di sini saya ingin mendiskusikan tentang anak yang jahil di dalam kelas Bu Rohini. Jadi Ibu punya masalah tentang anak yang jahil Bu ya. Jadi setelah perbincangan kita nanti, apa yang Ibu harapkan? Di sini supaya saya dapat solusi Bu Rohini. Ibu mendapatkan solusi untuk mengatasi anak yang jahil tadi Bu ya. Iya. Jadi ceritakan Bu, jahilnya itu seperti apa? Iya Bu Rohini ya, di sini anak itu suka mematahkan pensil temannya, mematahkan mistar temannya, suka menaikkan rok teman anak yang cewek, dan aktif sekali lari-lari di dalam kelas Bu Rohini. Oh, jadi jahilnya seperti itu Bu ya. Jadi kalau dihitung dengan angka Bu ya, jahilnya anak tersebut itu berada di level berapa Bu? Kalau dari 1 sampai 10, 10 itu baik, kemudian yang satunya itu jahil sekali, itu berada di level berapa kira-kira? Menurut saya ya Bu Rohini, itu berada di level 3 Bu Rohini. Anak itu. Wah, jahil sekali berarti Bu ya. Iya. Jadi kira-kira harapan Ibu itu kejahilan anak tersebut berada di level berapa Bu? Oh, semoga anak
anak tersebut meningkat menjadi level 8 Bu Rohini yang saya inginkan nantinya Bu Rohini. Jadi Ibu berharap anak tersebut kejahilannya berada di level 8 Bu ya. Iya. Jadi untuk mengatasi hal tersebut kira-kira apa yang Ibu Maya lakukan? Nah, Bu Rohini, saya akan melakukan pendekatan kepada anak tersebut Bu Rohini dari hati ke hati, dan selanjutnya saya akan menghubungi orang tuanya, berinteraksi melalui grup WA atau datang langsung menemui saya Bu Rohini di sekolah. Jadi yang ingin Ibu lakukan, melakukan pendekatan, kemudian membuat grup WA terhadap orang tua Bu ya. Iya. Jadi menurut Ibu prioritas yang pertama akan Ibu lakukan itu yang mana Bu? Iya, yang pertama sekali yang ingin saya lakukan mungkin pendekatan Bu, mungkin pendekatan face to face kepada anak itu atau melakukan berdua atau seperti itu Bu Rohini. Jadi Ibu akan melakukan rencana pendekatan secara intens ya Bu ya. Jadi kapan itu kira-kira bisa dilakukan Bu? Oh, mungkin segera mungkin Bu Rohini, mungkin besok di hari Senin saya akan melakukan penerapan tersebut Bu Rohini. Oh, bagus sekali Bu ya. Jadi Ibu akan melakukan minggu depan atau besok Bu ya. Iya. Iya, jadi baiklah Ibu, saya tidak terlalu banyak waktu, jadi saya berharap dari obrolan kita Ibu, apa yang Ibu dapatkan dan Ibu rasakan? Oh, baiklah Bu Rohini, terima kasih Bu Rohini. Sebelumnya Bu Rohini, saya mungkin sudah sedikit lega Bu Rohini. Mungkin saya sudah mendapatkan solusi dari perbincangan atau berdiskusi kita pada siang hari ini Bu Rohini. Alhamdulillah kalau Ibu sudah menemukan solusinya sendiri Bu ya. Jadi saya berharap besok-besok kita bisa ngobrol lagi. Saya juga ingin mendengar kabar baiknya Bu supaya Ibu bisa mengatasi kejahilan anak Ibu tersebut. Iya, terima kasih Bu Rohini untuk waktunya hari ini. Iya, sama-sama Bu. Semoga sukses. Iya Bu, sama-sama. Wah, Masya Allah sekali ya, setelah apa yang dilaksanakan oleh Ibu Maya dan Ibu Rohini tadi ya, pelaksanaan kucingnya tadi. Kalau saya bisa kasih jempol 10, saya kasih jempol 10 Bu. Tapi berhubung jempol saya hanya apa, jadi saya kasih jempol 4 saja ya Bu ya. Masya Allah sekali, keren sekali ya. Apa yang sudah kita rencanakan dari awal tadi sudah terlaksana dengan baik ya Bu Rohini ya. Kemudian pada saat pelaksanaan kucing tadi, izinkan saya menyampaikan catatan saya sedikit ya Bu ya. Saya tadi sebagai observer ya Bu ya. Jadi di sini saya mengamati apa yang telah Ibu laksanakan ya. Jadi menurut pengamatan saya tadi, Ibu Rohini dan Ibu Maya, pelaksanaan kucing tadi sudah sesuai dengan alur detail Bu ya. Bagaimana itu tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab itu semuanya sudah ada Bu ya. Jadi sudah bagus sekali. Kemudian si kucingnya Ibu Maya juga sudah bisa mendapatkan solusi dari apa yang permasalahan yang Ibu Maya hadapi ya. Kemudian Ibu Rohini juga sudah bertanya, refleksi kepada Ibu Maya dengan cara tadi seperti menanyakan bagaimana perasaan Ibu Maya tadi seperti itu. Jadi sudah baik Bu. Menurut saya itu pada saat Ibu Rohini menanyakan beberapa pertanyaan tadi ya Bu ya. Jadi memberi jeda seperti supaya Ibu Maya bisa berpikir apa yang akan dilaksanakan dan mendapatkan solusi tentunya ya Bu ya. Jadi menurut saya untuk pengembangan kompetensi kucing menanyakan pertanyaan berbobot tadi juga sudah terlaksana dengan baik Bu. Nah, kemudian menurut Ibu Rohini ya, setelah pertanyaan berbobot tadi Bu ya, yang Ibu laksanakan, Ibu praktekkan tadi, Ibu Rohini ingin mengembangkan kompetensi yang mana lagi Bu? Sebenarnya konsisten saya ingin mengulangi lagi ya kompetensi tentang pertanyaan berbobot. Kemudian kompetensi lain Bu, mungkin mendengarkan rasa Bu yang ingin saya perdalam kompetensinya. Oh iya Bu ya, jadi Ibu ingin mengulanginya ya Bu ya. Kemudian Ibu ingin melanjutkan ke kompetensi mendengarkan rasa ya Bu ya. Ya semoga nanti bisa terlaksana Bu ya. Kemudian mudah-mudahan ya Bu ya, dengan kita sering berlatih seperti ini ya Bu, kita bisa memperkaya diri dengan pengalaman-pengalaman saat kita melaksanakan kegiatan kucing ini ya Bu ya. Jadi semoga Ibu Rohini nanti
bisa melanjutkan ke kompetensi selanjutnya dengan kompetensi mendengarkan rasa tadi Bu ya. Iya, Oke Bu, Bu. untuk mungkin ini saja catatan dari Assalamualaikum Ibu-Ibu. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya Ibu Maya, Ibu Bunga? Alhamdulillah baik. Baiklah, sebelum kita melaksanakan kegiatan coaching, saya ingin berbincang-bincang sebentar dengan Ibu Maya dan Ibu Bunga. Di sini saya sebagai observer atau pengamat, nantinya akan mengamati jalannya kegiatan coaching tersebut. Ibu Maya sebagai coach ya Bu ya? Iya, Bu. Ibu Bunga sebagai coaching? benar Bu. Ya, jadi nanti saya akan mencatat hal-hal yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan coaching. Bagaimana, apakah sudah sesuai dengan alur tirta yang di dalamnya ada tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawabnya. Nah, dari sini ada 3 kompetensi Bu Maya ya sebagai coach. Kira-kira kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan Bu? Oh, baiklah Ibu, terima kasih Bu. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Ya, jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Jadi mengajukan pertanyaan berbobot, kira-kira indikatornya apa Bu? Oh, indikator yang akan saya sampaikan adalah memunculkan gagasan-gagasan baru untuk ditindaklanjuti lagi Bu. Ya, jadi indikatornya memunculkan gagasan-gagasan baru Bu ya. Iya. Ya, jadi baiklah Ibu Maya, Ibu Bunga sebagai kunci, saya ulangi lagi Bu ya. Iya Bu. Jadi di sini saya sebagai observer akan mengamati, akan mencatat hal-hal yang terjadi dalam kegiatan coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah kompetensi tadi yang ingin dicapai oleh Ibu Maya bisa terlaksana dengan baik. Ibu Maya dan Ibu Bunga sudah siap? Sudah Bu. Baiklah, kalau seperti itu kita laksanakan kegiatan coaching Bu ya. Baik Bu. Baik Bu. Assalamualaikum Bu Maya. Waalaikumsalam Bu Bunga. Gimana kabarnya hari ini Bu Maya? Alhamdulillah Bu Bunga baik. Ya. Alhamdulillah Bu Maya. Bu Maya, kira-kira ada waktu nggak saya mau ingin ngobrol sama Ibu Maya? Oh, baiklah Bu Bunga. Saya hari ini sebenarnya ada kegiatan lain di luar Bu Bunga. Oh, tapi saya menyempatkan waktu dulu untuk mengobrol dengan Bu Bunga nih. Apa nih Bu Bunga masalahnya? Oh iya Bu Maya, sebelumnya terima kasih banyak ya Bu Maya ya karena sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol sama saya. Begini Bu Maya, saya ini ada satu permasalahan di kelas Bu Maya. Permasalahan itu ya sangat saya pikirkan sekali Bu Maya. Bu, kira-kira kalau boleh tahu permasalahan apa Bu Bunga ya yang Ibu hadapi sekarang Bu Bunga ya? Iya Bu Maya ya, itu permasalahan yang saya selalu pikir-pikirkan gimana caranya ya Bu ya. Gini permasalahannya Bu ya, di kelas saya itu ada anak yang jahil Bu. Oh, jadi di kelas Bu Bunga tuh ada anak yang sangat jahil itu ya Bu Bunga ya? Jahil Bu. Oh iya. Terus anak yang jahil tadi bagaimana Bu Bunga? Oh iya Bu, jahil tadi ya saya ceritakan Bu ya, jahilnya itu dia itu tiba-tiba membuang buku, melempar buku teman-temannya, kemudian dia juga kadang-kadang langsung mematahkan pensil temannya. Pada saat temannya lagi nulis dia patahkan pensil, kemudian dia kadang colek-colek temannya, dia juga lari-larian di dalam kelas, jadi sangat aktif dan sangat jahil sekali seperti itu Bu. Oh, baiklah Bu Bunga. Di sini berarti anak itu sangat jahil Bu Bunga ya di dalam kelas seperti mencubit teman, melempar buku, mencari-cari teman ya. Iya. Terus Bu Bunga, menurut Bu Bunga nih, kalau kira-kira saya memberi nilai ya atau level, menurut Bu Bunga anak tersebut masuk ke level mana Bu Bunga? Kalau misalnya 1 sampai 10, kalau 1 terendah, kalau 10 tinggi Bu Bunga. Menurut Ibu anak itu masuk ke level mana Bu? Iya Bu, jadi menurut saya karena anak itu sangat jahil ya Bu ya, dia tuh bisa berada di angka 2 Bu. Oh, di angka 2 ya Bu Bunga, sangat rendah sekali tuh Bu Bunga ya menurut saya. Oh, kira-kira Bu Bunga ya, dari angka 2 itu Bu Bunga ingin menuju ke angka berapa supaya anak itu bagus Bu Bunga? Saya tidak muluk-muluk ya Bu ya, saya tidak sebenarnya ingin di angka 10, tapi kan untuk awalnya ini
yang ingin Ibu lakukan supaya anak itu berada di level yang 7 tadi, Bu? Seperti ini Bu ya, saya sudah memikirkannya sebenarnya, tapi belum terlaksana ini Bu ya. Saya pikirkan ya, rencana-rencana saya itu yang pertama melakukan pendekatan kepada siswa tersebut Bu ya. Bagaimana melakukan pendekatan dengan cara duduk bersama, mungkin seperti itu Bu. Kemudian setelah melakukan pendekatan tadi, saya akan bisa membuat kesepakatan kelas di kelas Bu. Jadi kesepakatan kelas tadi atau keyakinan kelas kan berasal dari siswa tersebut ya Bu ya. Jadi mungkin kalau siswa tersebut bagaimana keinginannya di kelas, kalau dia ingin nyaman berarti tidak harus saling mengganggu, misalnya bisa seperti itu. Jadi kalau dia menginginkan, mereka juga bisa bertanggung jawab atas apa yang dibuatnya, mungkin seperti itu Bu. Oh iya Bu Bunga, baiklah Bu Bunga, berarti penerapan itu Ibu yang inginkan seperti pendekatan, kesepakatan kelas, Iya. dan pokoknya dari hati-hati Bu ya. Iya. Nah, yang paling utama nih Bu, saya mau tahu apa yang menjadi prioritas Ibu atau yang paling utama untuk Ibu terapkan dulu pada anak tersebut Bu? Baiklah Ibu Maya, yang ingin saya terapkan terlebih dahulu yaitu pendekatan dulu Bu ya. Jadi saya ajak anak itu duduk bersama untuk bertanya. Mungkin saya juga bisa menerapkan segitiga restitusi pada saat pendekatan ya Bu ya. Jadi saya tahu masalahnya apa, kenapa anak itu bisa sangat jahil sama temannya seperti itu Bu. Jadi kalau sudah kita tahu masalahnya kenapa anak itu, kan kita bisa tahu solusinya seperti apa Bu, biar anak itu tidak jahil lagi. Nah setelah saya melakukan pendekatan tadi, saya bisa melakukan rencana yang lain seperti membuat keyakinan kelas tadi Bu, seperti itu. Oh, dari saya tangkap tadi Bu, berarti Ibu ingin melakukan pendekatan Bu ya, Iya. dengan cara segitiga restitusi Bu ya. Iya, Baiklah Ibu Bunga, menurut Ibu Bunga, kapan Ibu mau diterapkan penerapannya tersebut Bu? Baiklah Bu, untuk penerapannya mumpung lagi di awal semester ya Bu ya, dari awal. Jadi biar anak itu berubah dari awal. Besok mungkin saya bisa laksanakan Bu. Jadi besok saya akan coba melakukan pendekatan dengan anak tersebut. Saya panggil, saya ajak duduk bersama, seperti itu Bu. Oh iya, baiklah Bu Bunga, saya tunggu penerapan dari Ibu ya Bu ya. Iya Bu, baiklah Ibu Bunga, mungkin waktu saya sebentar lagi Bu Bunga ya. Apa yang Ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini Bu Bunga, dan bagaimana perasaan Ibu Bunga hari ini setelah bersama saya? Iya baik, terima kasih Bu Maya ya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Kemudian alhamdulillah Bu ya, saya merasa senang karena sudah didengarkan cerita saya, dan saya merasa lega karena unek-unek permasalahan saya ini sudah tersalurkan, sudah keluar gitu Bu ya. Dan saya bisa mendapatkan solusi tentunya dari perbincangan kita siang ini Bu ya. Iya Ibu Bunga. Dan semoga saya nanti bisa mencapai di angka yang saya inginkan tadi Bu ya, angka 7 tadi, semoga ya Bu ya. Ya, semoga Bu Bunga. Saya tunggu segera Bu Bunga ya penerapannya Bu Bunga ya. Iya. Mungkin saya sudah ada telepon Bu Bunga, sudah mau kembali kegiatan saya Bu Bunga. Iya, terima kasih Bu Maya. Iya, sama-sama Bu Bunga ya. Assalamualaikum. Masya Allah, luar biasa sekali Bu Maya dan Bu Bunga, yang keren pelaksanaan coaching pada hari ini. Jadi saya sebagai observer sedikit melakukan catatan. Jadi menurut saya apa yang sudah dilakukan dalam pembelajaran, dalam pelaksanaan coaching ini sudah berjalan dengan lancar sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah kita laksanakan dari awal. Jadi tujuan dari coaching ini sudah terlaksana dengan baik, sudah mengikuti alur tirta dengan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab, semuanya sudah ada. Kemudian kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Maya tadi sebagai coach, yaitu meningkatkan pertanyaan berbobot tadi sudah terlaksana dengan baik. Kemudian Ibu Bunga sebagai kunci juga sudah menemukan solusinya atas permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi Ibu Maya juga sudah melakukan refleksi dengan menanyakan perasaan dari Ibu Bunga. Jadi semuanya sudah lengkap, sudah bagus. Jadi menurut Ibu Maya
lagi pertanyaan Ibu tadi Bu ya. Tapi untuk tidak lanjut selanjutnya, saya ingin mengembangkan kompetensi mengembangkan rasa Bu. Itu Bu mungkin. Jadi yang ingin ibu kembangkan kompetensi selanjutnya itu Mendengarkan rasa, ya, ya, benar. selain tetap mengulang kompetensi tadi, mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Ya semoga semua yang ibu rencanakan, semua yang ibu ingin capai itu bisa terlaksana dengan baik ya Bu ya. Jadi mungkin itu saja catatan dari saya. Terima kasih Bu, semoga sukses. Iya Bu, sama-sama. Sibuk ya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu Bunga dan Ibu Rohini, hari ini sebelum melakukan coaching, terlebih dahulu saya ingin berbincang-bincang kepada ibu-ibu. Baik Bu. Di sini saya tekankan lagi Bu ya, saya sebagai observer atau pengamat, Ibu Bunga sebagai coach, benar Bu? Benar sekali Bu Ya, Maya. dan Ibu Rohini sebagai coach Bu. Iya Bu. Nah, benar, terima kasih Ibu. Nah, di sini saya ingin mencatat Bu beberapa hal yang mengacu pada alur Tirta. Yang pertama, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baiklah Bu, di dalam alur Tirta tersebut ada 3 kompetensi. Nah, menurut Ibu, kompetensi apa yang akan dikembangkan Bu Bunga? Baik Bu Maya, di sini saya sebagai coach ya Bu ya. Saya ingin mengembangkan kompetensi coach yang kompetensi coaching, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh iya Bu Bunga, berarti Ibu Bunga ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya? Iya Bu. Baiklah, selanjutnya Bu, indikator apa Bu yang akan Ibu kembangkan dalam coaching nanti Bu? Baiklah Bu, dalam mengajukan pertanyaan berbobot tadi ya, ada indikatornya yaitu memunculkan gagasan-gagasan baru agar bisa ditindaklanjuti selanjutnya, seperti itu. Oke, baiklah Ibu Bunga, berarti Ibu Bunga ingin indikatornya gagasan-gagasan baru Bu ya, untuk Iya. tidak lanjutin lagi Bu Bunga ya? Iya, Ya seperti Bu, itu. terima kasih Bu, dan Bu Rohini sebagai coachnya Bu ya? Iya, silakan Bu, apakah sudah siap untuk melakukan coachingnya Bu? Sudah siap Bu. Ya, baiklah Bu. Assalamualaikum Ibu Rohini. Waalaikumsalam Bu Bunga. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Ibu Bunga sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik Bu. Ibu Rohini, ini saya dari tadi pagi saya lihat Ibu Rohini kelihatannya kayak lagi ada yang dipikirkan gitu Bu, lagi ada hal-hal, mungkin ada apa sih Bu sebenarnya Bu? Iya Bu, sebenarnya saya pingin curhat ngobrol lah dengan Ibu Bunga. Tapi kira-kira Ibu Bunga ada waktu tidak mendengarkan cerita saya Bu? Baiklah Bu, kebetulan sekali ya siang ini saya lagi kosong Bu. Nah setelah ini 1 jam ke depan saya ada masuk kelas lagi Bu. Jadi saya ada waktu untuk Ibu bercerita. Kira-kira ada apa sih Bu sebenarnya? Jadi di kelas tuh ada satu orang anak yang jahil sekali Bu. Oh, jahil sekali ya Bu. Iya. Kira-kira jahilnya itu seperti apa Bu? Jahilnya itu seperti mematahkan pensil kawannya, ngumpetin pensil kawannya, kemudian lemparin tas kawannya, buku kawannya juga kadang dicoret-coret, kemudian dia suka berlari ke sana ke sini. Jadi akhirnya pembelajaran tidak tertib sehingga mengganggu yang lain, kadang tidak bisa mencapai tujuan pembelajaran itu. Oh seperti itu Bu ya. Jadi ada anak yang sangat jahil ya Bu ya, seperti yang Ibu jelaskan tadi jahilnya. Nah kira-kira Bu, harapan apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita ini Bu? Ya, jadi saya berharap setelah ngobrol dengan Bu Bunga, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya tersebut, sehingga saya bisa mengatasi anak yang nakal tadi Bu. Iya Bu ya. Kita semua sebenarnya ingin mengatasi seperti itu Bu ya. Saya sendiri juga ingin seperti itu kalau ada permasalahan seperti itu ya Bu ya. Jadi dari harapan Ibu tadi ya, kita kembali ke anak jahil tadi Bu ya, ingin mengatasi anak yang sangat jahil tadi. Seperti yang Ibu Rohini katakan tadi bahwa jahilnya
melempar buku, mencoret buku, kadang melempar tas, seperti itu Bu ya. Jadi sangat jahil. Nah, menurut Ibu Rohini, kira-kira anak itu kalau saya buat rentang level jahilnya itu eh, angka 1 misalnya sangat jahil dan 10 itu tidak jahil, kira-kira ada di nomor berapa ya Bu ya? Kalau menurut pengamatan saya tuh Bu, anak jahil tadi berada di level 2 Bu. Oh iya, berarti memang benar sangat jahil Bu ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Jadi memang harus ada perubahan di anak tersebut Bu. Nah, menurut Ibu Rohini menginginkan anak itu berada di angka berapa Bu? Tadi Bu, Ya. angka 10 sudah baik, ada perubahan, atau angka 1 masih jahil seperti itu Bu? Ya, jadi saya tidak terlalu tinggi-tinggi Bu ya. Saya cuma ingin anak tersebut naik ke level 7 Bu, harapan saya. Oh, di level 7 ya Bu ya. Tapi lumayan juga Bu ya, dari 2 ke 7 itu lumayan. Tapi ya semoga ya Bu ya kita bisa merubah anak tersebut supaya tidak jahil lagi ya Bu ya. Jadi kalau Ibu menginginkan anak itu ada perubahan di angka 7 ya Bu ya. Kira-kira menurut Bu Rohini, hal-hal apa yang akan Ibu laksanakan untuk merubah anak tersebut berada di angka 7 tersebut Bu? Pertama yang ingin saya lakukan, saya akan memanggil anak tersebut Bu, anak yang jahil tadi. Saya ajak ngobrol, saya bertanya apa penyebab dia melakukan seperti itu. Mungkin saya akan menerapkan segitiga restitusi Bu, supaya saya dan anak tersebut bisa menemukan solusi untuk mengatasi masalah kenakalan anak tadi. Kemudian saya juga akan melakukan kesepakatan kelas Bu, supaya kelas tadi lebih tertib. Kalau kesepakatan kelas itu kan dari anak-anak tersebut, pendapat anak tersebut bagaimana membawa kelas tadi supaya lebih disiplin dan tertib. Mungkin itu yang akan saya lakukan Bu. Wah, bagus sekali ya Bu ya rancangan yang akan Ibu laksanakan ya. Ada yang pertama tadi pendekatan sama anak lah ya Bu ya, dengan cara segitiga restitusi tadi ya Bu ya. Kemudian bisa juga melaksanakan kesepakatan kelas seperti itu ya Bu ya. Nah, dari kedua rancangan yang Ibu akan laksanakan tadi, kira-kira yang mana yang Ibu dahulukan, yang Ibu prioritaskan pertama yang akan Ibu laksanakan? Yang ingin saya dahulukan mungkin memanggil anak tersebut ya, melakukan pendekatan, melakukan praktek segitiga restitusi tadi. Jadi yang akan Ibu laksanakan segitiga restitusi terlebih dahulu ya Bu ya, melalui pendekatan tadi ya Bu ya. Kemudian Ibu bisa melaksanakan rancangan yang berikutnya seperti Iya, itu Bu benar. ya. Iya, bagus sekali Bu. Kira-kira Bu, untuk melaksanakan rancangan tersebut kapan Ibu akan melaksanakannya Bu? Saya berharap secepatnya Bu. Mungkin mulai besok bisa akan saya lakukan. Saya juga ingin pembelajaran di kelas bisa lebih tertib Bu, karena anak-anak yang lain juga ingin belajar, sementara anak tersebut kadang sangat mengganggu ketertiban di kelas. Oh, seperti itu Bu ya, bagus sekali Bu ya. Besok Ibu akan laksanakan rancangan tersebut ya Bu ya. Saya juga berharap semoga kedepannya di kelas tersebut bisa nyaman Bu ya, bisa sesuai dengan yang diharapkan Ibu. Ya, baiklah Bu, kita kan sudah ngobrol lama panjang ini ya Bu ya. Kira-kira apa sih yang Ibu dapatkan? Bagaimana perasaan Ibu setelah kita ngobrol-ngobrol ini Bu? Alhamdulillah, sebelumnya terima kasih banyak Bu sudah menemani saya, sudah Iya, meluangkan sama-sama. waktunya. Iya Bu. Jadi perasaan saya setelah ngobrol dengan Ibu Bunga, saya lega, saya bersyukur saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya, dan insya Allah harapan saya bisa terwujud Bu. Berarti ingin terwujud di angka 7 tadi, semoga bisa terwujud Bu ya. Alhamdulillah kalau seperti itu. Berhubung ini saya juga mau masuk kelas Bu ya, nanti di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Bu ya. Saya ingin Ibu Rohini bercerita lah lebih lanjut perubahan si anak tersebut, apakah sudah mencapai di level 7 tersebut ataukah belum. Nanti kita cerita-cerita lagi Bu ya. Mungkin ini saja yang dapat kita obrolkan pada siang ini Bu ya. Baik Bu Bunga, makasih Bu Bunga ya. Iya, sama-sama Ibu.
coaching kali ini. Baiklah Ibu Bunga dan Ibu Rohini, saya lihat tadi di catatan saya sudah sesuai dengan alur Tirta yang dimana menurut saya sudah di tujuannya, identifikasinya, rencana aksi dan tanggung jawabnya sudah ada Bu, saya catat tadi Bu ya. Dan selanjutnya saya lihat tadi Ibu Rohini ya sebagai coachnya, benar Bu ya, sudah mendapatkan solusi dari apa yang ditanyakan oleh Ibu Bunga tadi ya Bu ya. Nah selanjutnya juga saya mencatat tadi di Bu Bunga sudah memberikan refleksi kepada Ibu Rohini, misalnya menanyakan perasaan bagaimana Bu Rohini hari ini atau apa yang didapatkan hari ini ya tentang diskusi tadi ya Bu ya. Selanjutnya Bu Bunga, kira-kira kompetensi apa Bu Bunga yang selanjutnya akan Ibu Bunga kembangkan selanjutnya? Baiklah Ibu Maya, tadi sebenarnya saya masih ingin mengembangkan kompetensi yang menanyakan pertanyaan berbobot Bu ya, karena saya rasa masih harus lebih dikembangkan lagi Bu, seperti itu. Tapi setelah itu saya juga ingin selanjutnya mengembangkan kompetensi yang mendengarkan rasa, seperti itu Bu. Oh iya, terima kasih Ibu Bunga. Sudah mudah-mudahan kita Ibu Rohini dan Bunga dapat memperkaya diri kita, menggali wawasan kita, dan menambah ilmu-ilmu baru yang akan kita dapatkan. Ya, mungkin itu saja Ibu Bunga dan Ibu Rohini yang saya catat tadi sebagai observer. Mungkin di lain waktu kita bisa berjumpa lagi. Saya akhiri dulu Bu. Terima kasih Bu ya. Terima kasih Bu ya. Sama-sama. Semoga kita bisa berjumpa lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rintangan yang datang